Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Parwati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 13. Nah, saya akan flashback lagi tentang pertemuan 8, yaitu membahas tentang uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas sangatlah penting dalam saat melakukan sebuah pengujian atau pengukuran yang digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Dalam penelitian ilmiah, data diperoleh dari berbagai macam metode. Di antaranya adalah kuesioner. Penggunaan kuesioner sebagai alat pengumpulan data tentunya telah disertai dengan berbagai macam pertimbangan dan sebagai alat ukur dalam penelitian. Kuesioner harus memenuhi kriteria tertentu sehingga dapat memberikan informasi yang terpercaya, yaitu harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Sifat valid dan reliable diperhatikan oleh tingginya validitas dan reliabilitas hasil ukur suatu pengukuran. Suatu instrumen ukur yang tidak valid dan reliable akan memberikan informasi yang tidak akurat mengenai suatu keadaan subjek atau responden atau individu yang dikenai pengukuran atau tes tersebut. Sehingga apabila informasi yang salah digunakan sebagai dasar pengambilan suatu kesimpulan dan keputusan, maka tentu saja kesimpulan dan keputusan tersebut akan menjadi tidak tepat. Secara umum, peneliti merancang sendiri instrumen pengukuran berupa pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi responden. Item-item pertanyaan tersebut disusun berdasarkan kriteria-kriteria yang diambil oleh teori sehingga dapat menghasilkan instrumen yang benar dan rasional. Nah, uji reliable adalah suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, dan daya prediksi beserta dengan akurasi. Uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai yang dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seorang responden pada kesempatan atau waktu yang berbeda dan dengan kuesioner yang sama. Reliabilitas suatu pengukuran juga menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan secara baik atau bebas dari error sehingga memberikan jaminan bahwa data hasil pengukuran tersebut konsisten meskipun dalam waktu yang berbeda, atau dengan kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi. Nah, hubungan antara reliable dan validitas meskipun uji reliable dan validitas terkesan memiliki konsep yang berbeda, namun pada dasarnya kedua hal tersebut saling berhubungan. Beberapa hal yang menunjukkan hubungan tersebut adalah yang pertama, pengukuran tidak reliable dan juga tidak valid. Kekurangan dari reliabilitas dimaksudkan bahwa terkadang pengukuran yang dilakukan adalah benar atau valid, namun apabila dilakukan suatu pengukuran ulang pada suatu kesempatan yang sama, maka hasilnya berbeda. Nah, yang kedua yaitu pengukuran reliable namun tidak valid. Secara umum, hal ini disebabkan oleh adanya pertanyaan yang ambigu, sehingga menimbulkan multipersepsi bahwa bahasa maupun budaya responden yang berbeda atau pertanyaan yang kemungkinan bisa berubah jawabannya disebabkan oleh waktu. Nah, yang ketiga yaitu pengukuran reliable namun tidak valid. Proses pengukuran dilakukan secara konsisten dengan menggunakan konsep yang tidak tepat sehingga reliabilitas data dapat tercapai namun penilaiannya tidak valid. Nah, yang keempat yaitu pengukuran valid dan reliable. Hasil ini adalah tujuan utama pada sebuah penelitian. Oleh karena itu diperlukan proses identifikasi pengukuran yang akurat dan sesuai dengan objek penelitian, sehingga memiliki hasil yang sama meskipun pada waktu yang berbeda. Nah, pada pengolahan datanya menggunakan SPSS ini nanti saya akan taruh di keterangan linknya di bawah ya. Dapat dilihat dari video sebelumnya. Nah, saya akan melanjutkan tentang pertemuan 9. Pertemuan 9 ini tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda. Nah,
Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh model regresi linier atau OLS agar model tersebut menjadi valid, sehingga data alat pendukung penelitian yang menggunakan regresi linier berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linier berganda merupakan jenis regresi linier OLS. Tahap pengujian regresi linier ini menjadi valid yaitu ada yang pertama uji normalitas, dan yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Yang ketiga adalah uji multikolinearitas. Yang keempat ada uji autokorelasi, dan yang kelima ada uji linearitas. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang uji normalitas. Sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih besar dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan sebagai sampel besar. Nah, namun untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidaknya, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Nah, uji normalitas dapat digunakan adalah dengan menggunakan uji grafik, uji chi-square, uji Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, dan Shapiro-Wilk. Uji metode grafik adalah dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal pp-plot of regression standardized residual. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila sebaran titik-titik berada di sekitar garis yang mengikuti garis diagonal, maka nilai tersebut normal. Lalu selanjutnya ada uji asumsi klasik multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Nah, dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadinya korelasi di antara variabel bebas. Nah, uji multikolinearitas ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai tolerance value lebih tinggi daripada 0,10, maka VIF lebih kecil daripada 10. Maka dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolinearitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan tidak berbeda jika terdapat perbedaan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model homoskedastisitas atau tidak terjadinya heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini dilakukan dengan menggunakan uji Gleitzer, yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual yang diperoleh dari model regresi sebagai variabel dependen terhadap semua variabel independen dalam model regresinya. Apabila nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas dan dalam model regresi ini tidak disignifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi yang diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor atau VIF, nilai tolerance mengukur variabilitas dan variabel bebas
yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jika nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan VIF sama dengan 1 per tolerance dan menunjukkan terdapat koliniaritas yang tinggi, nilai cut-off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF di atas angka 10. Selanjutnya ada uji asumsi klasik autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi ini dilakukan dengan menggunakan uji sama dengan 5%. Apabila Dewar-Dobin Watson atau DW dengan tingkat kepercayaan terletak antara -2 sampai +2, maka tidak ada autokorelasi. Nah, selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima ataupun menolak pernyataan tersebut. Pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut dinamakan dengan hipotesis atau hipotesa. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak ataupun menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis juga dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Nah, dalam uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda beserta dengan tutorial pengolahan datanya dengan menggunakan SPSS. Nanti saya akan taruh linknya di keterangan, nanti kalian bisa lihat tutorialnya menggunakan dengan pengolahan data SPSS-nya. Nah, lanjut. Pada pertemuan 10 saya membahas tentang estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama adalah Common Effect Model atau Pooled Least Square atau PLS. Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data times series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square atau OLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Nah, yang kedua ada Fixed Effect Model. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data panel, model Fixed Effect Model menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antara perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, insentif, namun demikian slope-nya sama antara perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square. Teknik least square dummy variable atau LSDV. Nah, yang ketiga ada Random Effect Model. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu. Pada model random effect ini, perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect model ini menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error Component Model atau ECM.
atau teknik generalized least square (GLS). Nah, pada pengolahan datanya menggunakan if-use, nanti saya akan taruh lagi linknya di keterangan, kalian bisa dibuka cara penggunaannya, pengolahan datanya dengan menggunakan data if-use. Lalu selanjutnya pertemuan 11, yaitu membahas tentang teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, yang pertama ada uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk memilih model yang digunakan. Apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau CEM, atau Fixed Effect Model atau FEM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas atau prob cross section F dan cross section chi-square dengan hipotesis sebagai berikut. H0 jika model mengikuti Common Effect Model jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square lebih daripada alfa 0,05. Nah, menggunakan HA jika model mengikuti Fixed Effect Model jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square lebih kecil dari alfa 0,05. Selanjutnya ada uji Hausman. Ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau Fixed Effect Model. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross section random dengan hipotesisnya sebagai berikut. H0 jika model mengikuti Random Effect Model. Jika probabilitas cross section random lebih besar daripada alfa 0,05. Nah, HA itu jika mengikuti Fixed Effect Model jika probabilitas cross section random lebih besar dari alfa 0,05. Nah, selanjutnya ada uji range multiplier. Digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau Common Effect Model. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas berupa GAN dengan di hipotesis sebagai berikut. H0 jika model mengikuti Common Effect Model jika probabilitas cross section Bruce Pagan lebih besar daripada alfa 0,05. Nah, HA jika model mengikuti Random Effect Model jika probabilitas cross section Bruce Pagan lebih besar daripada alfa 0,05. Nah, untuk pengolahan datanya dengan menggunakan if-use, nanti saya akan taruh linknya dan kalian bisa lihat lagi pertemuan sebelumnya. Dilanjut dengan pertemuan 12. Pada pertemuan 12 ini kita membahas tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Uji asumsi klasik pada data panel. Dalam regresi data panel, model yang berbasis Ordinary Least Square atau OLS perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk Common Effect Model atau CEM atau Fixed Effect Model atau FEM. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan Random Effect Model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik, karena Random Effect Model atau REM menggunakan pendekatan General Least Square atau GLS dalam teknik estimasinya. Uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan. Dalam pengolahan datanya, nanti saya akan taruh lagi linknya di keterangan dan kalian bisa buka pengolahan datanya dengan pertemuan sebelumnya. Lanjut ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 13. Kita membahas tentang uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel.
Uji kelayakan model atau uji F, data panel, untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan. Karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hipotesis dalam uji F adalah A. Berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. H0 jika nilai F statistik lebih kecil daripada F tabel. HA jika nilai F statistik lebih besar daripada F tabel. Jika F statistik lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar daripada F tabel, maka HA diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan probabilitas. H0 jika probabilitas F statistik lebih besar daripada alfa 0,05. HA jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil daripada alfa 0,05. Jika probabilitas F statistik lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika probabilitas F statistik lebih kecil dari alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Lalu selanjutnya koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square, maka akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Nilai R-square harus berkisaran 0 sampai 1. Jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel X. Jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, yang selanjutnya adalah uji T. Uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, H0 jika nilai T statistik lebih kecil daripada nilai T tabel. HA jika nilai T statistik lebih besar daripada nilai T tabel. Jika nilai T statistik lebih kecil T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar daripada T tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Berdasarkan probabilitasnya, H0 jika nilai probabilitas lebih besar daripada alfa 0,05. Nah, HA jika nilai probabilitas lebih kecil daripada alfa 0,05. Jika nilai probabilitas lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun, sebaliknya,
Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Sekian rangkuman pertemuan 8-13 yang saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.